Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Anam, NIM 2003 015 01107. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan kulit dan kelamin dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan. Pengertian kulit. Kulit adalah bagian terluar dari jaringan tubuh kita atau lapisan terluar dari tubuh manusia. Kulit sebagai pembungkus tubuh kita. Pada saat kulit terkelupas, betapa perih menyengat. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya kulit pada tubuh kita. Selain membungkus tubuh, juga dapat melindungi jaringan-jaringan di bawahnya. Fungsi kulit. Secara umum, kulit mempunyai fungsi sebagai proteksi atau pelindung tubuh dari serangan dari luar, antara lain sinar matahari, bakteri, dan lain-lain. Selain itu juga, kulit juga dapat berperan sebagai pengaturan suhu tubuh. Berikut adalah contoh dari gambar bagian dan struktur kulit. Terdapat yaitu batang rambut dan penerima sensor, kelenjar keringat, serabut, syarif, sensor, vena yang berwarna biru, arteri yang berwarna merah, alat rambut, akar rambut, kandung rambut atau folikel, hipodermis, dermis, epidermis yang paling atas, urat syaraf, dan kelenjar palit. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan salah satu cabang dari penyakit yang dipelajari pada bidang ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Pada bidang kulit, infeksi dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, seperti infeksi bakteri yang dikenal dengan pioderma, infeksi jamur yang dikenal sebagai dermatomikosis disebabkan oleh virus, dan manifestasi dari parasit. Penyakit pioderma. Pioderma merupakan penyakit infeksi pada kulit yang disebabkan oleh bakteri penghasil nanah, sehingga dalam pemeriksaan sering ditemukan efloresensi pastul atau kusta kuning kehijauan. Penyebab yang paling sering adalah Streptococcus B hemolyticus dan Staphylococcus aureus. Klasifikasi. 1. Pioderma primer, yaitu terbagi atas 3, Staphylococcus, Streptococcus, dan keduanya. Staphylococcus terbagi menjadi impetigo, contagiosa bullosa, folliculitis, furunkel, carbunel, psicosis barbae, staphylococcal Scarlet Skin Syndrome, abses multiple, kelenjar keringat. Streptococcus terbagi atas 3, impetigo, contagiosa, crustasa, eczema, erysipelas, dan keduanya yaitu selulitis. Pioderma sekunder, infeksi pada kulit yang sudah ada penyakit kulit lain sebelumnya, sehingga dalam pioderma sekunder disebut impetigenisata, misal eczema vulgaris, impetigenista prurigo, impetigenisata varicella, impetigenisata hydradenitis suppurativa, entertigo ulcus. Impetigo merupakan pioderma superficialis di mana infeksi berbatas pada epidermis. Impetigo diklasifikasikan menjadi 3, yaitu impetigo crustosa, impetigo bullosa, dan impetigo neonatorum. Klasifikasi. Impetigo crustosa. Penyakit ini disebabkan oleh Streptococcus B hemolyticus. Predileksi dari penyakit ini pada daerah wajah, area sekitar hidung dan mulut, di mana hal ini dikarenakan daerah tersebut merupakan sumber infeksi. Kelainan kulit dimulai dari popul erythema yang menjadi
vesikel atau pustul dengan dasar eritem yang dengan mudah pecah sehingga meninggalkan berkas krusta tebal berwarna kuning seperti madu. Apabila krusta tersebut diangkat, tampak erosi di bawahnya. Yang kedua, empetigobulosa. Penyakit ini paling sering disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan predileksi di aksila, dada, dan punggung. Kelainan kulit yang tampak adalah eritema, bula berdinding tipis berisikan cairan berwarna kuning jernih yang semakin lama menjadi kuning tua dan keruh. Hipopioin yang apabila pecah meninggalkan bekas erosi, dan koleret. Bila dilakukan pemeriksaan, Nikolsky memberikan hasil negatif. Yang ketiga adalah Impetigo neonatorum, merupakan varian Impetigo bulosa yang terdapat hanya pada neonatus. Kelainan ini dapat ditemukan menyeluruh. Folikulitis, peradangan yang mengenai folikel rambut. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Folikulitis dibagi menjadi dua berdasarkan kedalaman infeksi, yaitu folikulitis superficialis dan folikulitis profunda. 1. Folikulitis superficialis dapat disebut juga sebagai Beckhardt impetigo. Kelainan kulit berupa eritema atau pustul berbentuk kubah yang di tengahnya terdapat rambut. Folikulitis yang kedua adalah folikulitis profunda, tempat predileksi di bibir atas dan dagu bilateral. Kelainan kulit berupa papul eritem atau pustul disertai infiltrat subkutan yang dapat diraba. Furunkel, peradangan yang mengenai folikel rambut dan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Furunkel umumnya timbul pada daerah yang lembab dan lipat seperti leher, wajah, aksila, dan bokong. Keluhan dapat berupa rasa nyeri dengan kelainan kulit berupa nodus eritem berbentuk kerucut dan terdapat pustul di bagian tengahnya yang bila melunak menjadi abses yang berisi pus dan jaringan nekrotik. Beberapa faktor dapat menjadi pencetus terjadinya furunkel seperti obesitas, gangguan fungsi neutrofil, imunosupreson akibat glukokortikoid sistemik, kemoterapi, dan defisien imunoglobulin. Ektima merupakan ulkus superficial yang tertutup krusta yang lekat di atasnya, disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus. Pada umumnya mengenai usia anak-anak dengan predileksi tempat yang mudah terkena trauma seperti tungkai dan bokong. Kelainan kulit awalnya berupa vesikopustul yang pecah akan tampak krusta tebal berwarna kuning yang bila diangkat tampak ukus dangkal berbentuk cawan dan dengan tepi meninggi. Apabila tidak diobati dengan tepat, maka keluhan ini akan menjadi gangren. Ektima harus dibedakan dengan impetigo, di mana kedua pioderma ini sama-sama disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus dan tertutup krusta berwarna kekuningan. Erysipelas merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Streptococcus. Pada umumnya didahului oleh gejala konstitusi seperti demam, malese, dan didahului oleh trauma. Epidermis dan dermis merupakan lapisan kulit yang diserang. Kelainan kulit yang ditemukan berupa eritem berwarna merah cerah, berbatas tegas dengan tepi meninggi disertai tanda radang akut. Selulitis disebabkan oleh Streptococcus, memiliki gejala konstitusi, predileksi, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang sama dengan erysipelas. Yang membedakan adalah gejala klinis eritem dengan infiltrat yang difus mencapai lapisan subkutan dan teraba keras saat dipalpasi. Batas difus terjadi karena infeksi yang terjadi sudah lebih ke dalam dermis. Hidradentis, infeksi kelenjar apokrin yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, umumnya mengenai anak dengan usia akil balik hingga dewasa muda. Sering didahului oleh trauma atau mikrotrauma seperti pemakaian deodoran atau mencukur rambut aksila. Gejala penyakit dapat disertai demam dan malase. Kelainan kulit yang tampak berupa nodus yang disertai kelima tanda radang akut.
abses multipal kelenjar keringat, infeksi pada kelenjar keringat yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, kelainan kulit yang tampak berupa nodus erythematosa multiple yang tidak nyeri, berbentuk kubah yang dapat pecah, predileksi pada tempat dengan banyak keringat, umumnya ditemukan pada anak-anak, faktor predisposisi berupa daya tahan yang menurun, dan banyak berkeringat. Pemeriksaan penunjang, pengambilan sediaan dapat diambil dari pus atau eksudat. Dari hasil sediaan akan tampak bakteri kram positif tersusun seperti rantai Streptococcus spp atau bergerombol S. aureus atau kombinasi keduanya. Tata laksana, pilihan terapi utama topikal terapi yang dapat diberikan pada penderita impetigo adalah mupirocin Antmen 2% yang memiliki pH 5,5, mendekati pH kulit normal sebanyak 2 kali sehari selama 5 hari dengan membersihkan krustanya terlebih dahulu. Pilihan pertama antibiotik sistemik pioderma yang disebabkan oleh S. aureus adalah Closaxilin 250-500 mg 4 kali sehari dalam 7 hari, sedangkan yang disebabkan oleh Streptococcus pps dapat diberikan penisilin selama 10 hari. Dermatomikosis. Dermatomikosis merupakan infeksi jamur pada kulit. Kelompok jamur ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mikosis superficialis dan mikosis profunda. Mikosis superficial merupakan infeksi yang mengenai jaringan mati pada kulit, kuku, dan rambut, sedangkan mikosis profunda adalah jamur yang dapat menginfeksi lebih dari dalam 2 hari. Tena corporis merupakan dermatomifita yang mengenai kulit glabrosa kecuali telapak tangan, telapak kaki, dan selangkangan. Gambaran klinis yang khas adalah lesi 12 annular atau ringworm atau plak serpiginosa dengan squama. Pada bagian tengahnya tampak bersquama dengan gambaran menyembuh atau central healing, dan bagian tepi tampak lebih merah sehingga memberi gambaran tepi aktif. Tinea capsitis. Tinea capsitis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Grapes paling sering disebabkan oleh M. gudoni dan M. ferruginum. 2. Black dot sering disebabkan oleh Tem tansuras, Tem violaceum. 3. Kerion sering disebabkan oleh M. canis, M. gypseum. 4. Fafus sering disebabkan oleh T. schizonellis. Tinea unguium. Tinea unguium dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama adalah subungual distal, merupakan antimikosis yang paling sering terjadi. Yang kedua adalah white superficial, invasi langsung dari bagian dorsal lempeng kuku dengan gambaran klinis bercak putih hingga kuning kusam disertai bercak pada permukaan kuku jari. Yang ketiga adalah subungual proximal, merupakan infeksi dari T. rubrum dan Tripicon mengenili dengan gambaran klinis bercak putih hingga krem pada bagian proksimal lempeng kuku yang semakin lama dapat semakin meluas hingga seluruh bagian kuku. Pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis jamur selain melewati anamnesis dan pemeriksaan fisik dapat juga dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang sebagai berikut. 1. Kerokan KUH. Pemeriksaan ini tidak dapat menentukan spesifikasi atau karakteristik dari jamur yang kita duga sebagai penyebab keluhan, tetapi pemeriksaan ini dapat digunakan sebagai diagnostik dengan tujuan terapi karena cepat dan mudah. Pemeriksaan KUH dapat memberikan hasil negatif palsu sebanyak 15%, sehingga apabila klinis pasien mendukung dermatofita, pasien tetap diberikan terapi. 2. Kultur jamur menggunakan media Sabouraud dextrose agar atau SDA. Untuk menumbuhkan klon dibutuhkan waktu 5-7 hari untuk Epidermophyton floccosum dan hingga 4 minggu untuk Trichophyton verrucosum. Media akan ditaruh dalam ruangan dengan suhu 200
Celcius sampai 250 Celcius selama 4 minggu. Yang ketiga adalah hispatologi. Biopsi kulit jarang diperlukan dalam penegakan diagnosis dermatofita. Biopsi digunakan untuk mengonfirmasi diagnosis pada penyakit sistemik yang setelah terapi tidak memberikan respon atau terjadi perluasan erupsi. Yang keempat, pemeriksaan lampu Watt tidak dapat digunakan pada semua tipe dermatofita. Pemeriksaan ini hanya dapat memberikan gambaran kuning kehijauan pada tinea capitis tipe gerai patch yang disebabkan oleh M. canis, M. audooni, M. distortum, dan M. ferrugineum. Tata laksana medikamentosa. Pengobatan yang diberikan kepada penyakit jamur akibat dermatofita dapat diberikan obat anti jamur sistemik ataupun topikal. Tetapi pada lesi yang mengenai rambut atau kuku dalam pengobatannya harus menggunakan obat sistemik. Obat anti jamur diberikan sesuai dengan lokasi yang terinfeksi. Setiap lokasi dermatofita memiliki dosis dan lama pengobatan yang berbeda. Dalam pengolesannya dilakukan di luar ke dalam, dimulai dari 2 cm dari batas luar lesi. Penyakit pada kelamin. Yang pertama adalah klamida. Klamida adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Klamida adalah salah satu penyakit kelamin paling umum. Cukup sulit bagi seseorang untuk mengetahui apakah mereka menderita klamida atau tidak, karena kebanyakan kasusnya tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya. Berikut ini beberapa gejala klamida yang umum. Sakit ketika buang air kecil, sakit pada bagian bawah perut, keluar cairan tak normal dari vagina atau penis, rasa sakit ketika berhubungan seksual, perdarahan vagina di antara satu menstruasi dan selanjutnya, dan nyeri pada testis. 2. Jenore. Jenore adalah salah satu penyakit kelamin yang umum, tapi bakteri tersebut bisa berpindah menginfeksi mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Biasanya gejala akan muncul dalam 10 hari setelah Anda terinfeksi. Berikut gejalanya. Yang pertama ialah cairan kental, keruh atau berdarah keluar dari penis atau vagina. Yang kedua ialah sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Yang ketiga adalah darah haid yang sangat banyak atau perdarahan di antara jadwal menstruasi. Yang keempat adalah nyeri dan bengkak pada testis. Yang kelima adalah gatal pada anus. Dan yang terakhir adalah nyeri buang air besar. Yang ketiga adalah trichomoniasis. Trichomoniasis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bersel 1 disebut Trichomonas vaginalis. Jika Anda berhubungan seks tanpa kondom dengan seseorang yang memiliki infeksi ini, maka Anda dapat tertular. Berikut gejalanya. Cairan vagina yang bening, putih atau kehijauan, keluar cairan dari penis, bau yang menyengat pada vagina, gatal atau iritasi pada penis, sakit ketika senggama, sakit ketika buang air kecil. Yang keempat adalah herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex atau HCV yang memasuki tubuh melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir. Orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menyadari dirinya telah terinfeksi karena herpes semuanya tidak menimbulkan tanda-tanda. Meski begitu, ada beberapa tanda dan gejala umum yang bisa Anda deteksi. Yang pertama adalah terdapat benjolan merah kecil, kulit melepuh, dan luka terbuka pada genital, anal, serta sekitarnya. Yang kedua adalah sakit dan gatal sekitar area genital, bokong, atau paha bagian dalam. Yang ketiga adalah munculnya benjolan atau bisul yang biasanya disertai dengan rasa sakit ketika buang air kecil. Yang keempat adalah herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex atau HCV yang memasuki tubuh melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir. Orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menyadari dirinya telah terinfeksi karena herpes semuanya tidak menimbulkan tanda-tanda. Meski begitu, ada beberapa tanda dan gejala umum yang bisa Anda deteksi. Yang pertama adalah terdapat benjolan merah kecil, kulit melepuh, dan luka terbuka pada genital, anal, serta sekitarnya. Yang kedua adalah sakit dan gatal sekitar area genital, bokong, atau paha bagian dalam. Yang ketiga adalah munculnya benjolan atau bisul yang biasanya disertai dengan rasa sakit ketika buang air kecil. Yang keenam adalah hepatitis. Hepatitis A, B, dan C merupakan virus yang menyerang hati dan dapat ditularkan melalui cairan tubuh ketika berhubungan seks. Berikut ini beberapa gejala yang dapat muncul.
lemah, mual dan muntah, nyeri pada bagian perut, kehilangan nafsu makan, demam, urin berwarna gelap, nyeri pada sendi atau otot, gatal, dan yang terakhir adalah kulit berwarna kuning.